Saudara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuono menyampaikan virus corona mutasi dari Inggris telah masuk ke Indonesia. Ada 2 kasus mutasi corona dari Inggris. Informasi ini didapat Senin malam oleh Kemenkes. Tepat 1 tahun hari ini Kemenkes menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Dari 462 yang sudah dicek di seluruh Nusantara dalam beberapa bulan ini, Kemenkes menemukan 2 kasus. Dante menyebut ditemukannya kasus baru mutasi dari Inggris menambah tantangan baru bagi penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Ia mengatakan epidemiolog diminta mengembangkan riset yang semakin cepat agar bisa cepat mengatasi pandemi di Indonesia. Tahun kita melakukan refleksi. Kalau 1 tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 COVID-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat 1 tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open. Baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Artinya apa? Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Inovasi di bidang dari 462 yang sudah kita cek di seluruh Nusantara, dalam beberapa bulan ini kita sudah menemukan 2 kasus tadi malam. Dan refleksi itu akan membuat tantangan baru kita ke depan untuk lebih mengembangkan proses-proses yang berkaitan dengan riset yang semakin cepat, model-model penanganan yang lebih baik, dan studi-studi epidemiologis secara analitik karena proses mutasi ini sudah ada di sekitar kita. Saudara, 1 tahun sudah pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Selama 1 tahun juga telah terjadi perkembangan mengenai zonasi sebaran COVID-19. Di awal pandemi COVID-19, hampir semua daerah di Indonesia menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 27 Desember 2020, ada 76 kabupaten dan kota yang menjadi zona merah COVID-19, 49 kabupaten dan kota berada di zona kuning, lalu 377 kabupaten dan kota di zona orange, dan 8 kabupaten kota di zona hijau. Kondisi berlainan terjadi setelah setahun pandemi. Setelah 1 tahun berlangsung, zona merah COVID-19 di tanah air mulai berkurang. Menurut situs covid19.go.id per 21 Februari 2021, zona merah di Indonesia menjadi 16 daerah. Jumlah ini turun dibanding periode 14 Februari yang mencapai 44 daerah kabupaten dan kota. Itu berarti ada 28 daerah yang bebas dari zona merah. Ke-16 daerah yang masih menjadi zona merah diantaranya Kota Palopo di Sulawesi Selatan, Kota Kupang di NTT, Kota Mataram di NTB, Gunung Mas, dan Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Kota Baru. Saudara, meski zona merah mulai berkurang, bukan berarti bisa mengendurkan protokol kesehatan. Sebagai catatan, daerah yang masuk zona risiko sedang atau oranye masih banyak, yakni 389 kabupaten kota atau 75,68%. Jika daerah yang berada di zona oranye tidak waspada, bisa saja kembali ke zona merah. Penurunan zona merah terjadi seiring tren penurunan kasus positif di Indonesia. Saudara, untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Indonesia selama 1 tahun ke belakang, kita telah terhubung dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, ada Pak Heri Trianto. Selamat sore, Pak Heri. Sore, Mbak Info, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Heri, apa ini evaluasi dari tim Satgas COVID-19 dalam menangani COVID-19 selama 1 tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi tanpa terasa kita sudah 1 tahun ini sejak ditemukan kasus pertama
dan tentu saja banyak sekali evaluasi yang kita lakukan. Ini terlihat evaluasinya tidak hanya menunggu setahun, tetapi dinamis sesuai dengan kebutuhan. Kita sudah melakukan berbagai macam penyesuaian kebijakan. Yang terakhir, sejak tanggal 9 Februari kita menjalankan PPKM skala mikro untuk 7 provinsi. Dan dengan langkah ini kita juga sudah melihat tadi ya tren zonasinya juga yang merah berkurang, dan memang kalau kita lihat kasus aktifnya juga mengalami penurunan. Sampai kemarin itu 153.000 kasus aktif. Kemudian ini mengalami penurunan yang cukup tinggi karena sebelumnya kita sempat di angka 176.000 sebelum PPKM diberlakukan. Tapi Mbak Ivo, ini juga tentu saja bukan sebuah kesempatan untuk kita bernafas lega karena memang situasinya masih begitu fluktuatif. Jadi kalau kita lihat penularan kita ini masih cukup tinggi, apalagi dibandingkan dengan awal-awal pandemi, kita itu memerlukan waktu 4 bulan, 122 hari untuk mendapatkan 50.000 kasus baru. Tapi sekarang kita hanya memerlukan waktu 7 hari untuk mendapatkan 50.000 kasus baru. Jadi memang ini pandemi ini masih dalam situasi yang harus terus kita waspadai, sehingga kita tidak boleh lengah, apalagi kalau kita lihat data di tren dunia dalam 1 minggu terakhir juga terjadi kenaikan setelah 6 pekan sebelumnya menurun. Apa yang terjadi? Karena sebagian negara-negara di Amerika, Mediterania, termasuk Asia Tenggara, ini sudah mulai mengandalkan vaksin. Jadi seolah-olah ketika sudah menerima vaksin, mereka tidak memerlukan protokol kesehatan lagi. Mereka kendor menjalankan protokol kesehatan. Saya rasa ini evaluasi utama yang harus kita lakukan, bahwa ketika vaksinasi ini semakin gencar kita lakukan, protokol kesehatan itu harus tetap kita jalankan dengan patuh dan disiplin. Berarti Pak Heri, zonasi COVID-19 di tanah air dalam 1 tahun ini seperti apa perubahannya? Ya, kalau lihat dari tadi yang disampaikan di layar memang seperti itu. Jadi awalnya masih ada beberapa zona hijau gitu kan. Kemudian geser ke oranye, sekarang hampir mayoritasnya di oranye dan tinggal 16 daerah yang zona merah. Tetapi tentu saja tadi juga diingatkan bahwa di zona oranye ini bukan juga pencapaian yang bagus, karena kita harus terus menekan angka penularan sehingga mereka berubah ke zona hijau, sehingga tingkat penularan tingkat pengendalian penularan bisa kita lihat bisa dikendalikan. Kalau sekarang lihat testing harian dengan positivity rate-nya yang masih cukup tinggi, rasanya belum saatnya kita untuk bernafas lega dengan apa yang sudah kita lakukan. Begitu banyak hal yang harus kita improve, begitu banyak hal yang harus masyarakat juga kontribusikan dalam rangka mencegah penularan ini secara lebih luas. Dalam perjalanan 1 tahun ini, Pak Heri, apa saja kendala yang dihadapi dalam menangani pandemi COVID-19? Ya, salah satu kendala kita dalam menanggulangi ini adalah di sektor hulu ya, di tingkat pencegahan, di mana kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan ini naik turun gitu. Jadi naik turun kurvanya, dan ketika kepatuhan dan kedisiplinan itu turun, biasanya itu berbanding terbalik dengan kenaikan dari kasus baru gitu. Jadi tapi ketika PPKM ini kita lakukan, misalnya ketika kepatuhan ini bergeser di angka 85 sampai 87%, itu secara otomatis jumlah kasus harian yang kita temukan berkurang. Kalau kita step back lagi ke bulan Januari, ketika itu tingkat kepatuhan masyarakat itu di titik terendah, bahkan rata-ratanya itu di 60%, misalnya, itu yang kemudian memungkinkan terjadi penularan secara lebih cepat. Apalagi sekarang hampir semua provinsi Indonesia ya, itu ada kasus dengan penularan yang bervariasi, seperti itu. Pak Heri, ke depannya langkah apa yang akan dilakukan tim Satgas COVID-19 dalam menangani pandemi ini? Saya rasa kita sudah mengambil keputusan bersama untuk menjalankan PPKM skala mikro. Jadi ini melibatkan masyarakat di tingkat grassroots, tingkat rendah untuk sebagai subjek
dari penanggulangan COVID-19. Mereka juga aparat-aparat di tingkat terendah juga melakukan tracing gitu ya. Mereka menjadi tracer, anggota TNI, Babinsa menjadi tracer yang kemudian untuk menemukan kasus, mereka berburu kasus sehingga penularan ini bisa dikendalikan. Jadi kita berharap ketika PPKM mikro ini efektif, maka tidak ada lagi kasus yang di RT. Ketika di RT tidak ada, berarti di kelurahan tidak ada, kabupaten tidak ada, provinsi tidak ada, akhirnya di tingkat nasional kita bisa benar-benar kendalikan mungkin dengan standar WHO misalnya, positivity rate-nya dari testing harian kita itu bisa di bawah 5%. Atau ada epidemiolog yang mengusulkan juga harus di bawah 3%. Seperti itu Mbak Iko. Baik, Pak Heri, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Heri. Salam sehat.